Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas saham BRIS ya. Karena saham BRIS ini lagi ada kasus ya, BSI-nya ya, Bank Syariah Indonesia ini lagi ada kasus, yaitu pembobolan data oleh para hacker ya, kelompok ransomware Lockbit ya 3.0. Teman-teman, nah di sini apa sih sebenarnya yang mereka hack gitu ya? Mereka itu nge-hack data Mas Bro, bukan duit ya. Kalau duitnya sih aman ya, ini juga teman-teman yang punya tabungan di BRIS is no problem, duitnya nggak ada yang berkurang atau apa, karena mereka itu hanya nge-hack datanya guys ya, bukan duitnya. Kalau duitnya itu sulit ya, misalnya teman-teman takut nih nanti duitnya berkurang di BRIS tuh nggak bisa teman-teman, aman, duit mah aman ya. Masalah ini duit mah aman ya, Mas Bro, nggak akan berkurang serupiah pun. Tapi yang mereka atau yang kelompok kelompok hacker ini yang mereka incar itu adalah datanya teman-teman. Nah, kasusnya seperti ini ya, saya jelasin secara singkat sebelum kita bahas sahamnya tentunya. Nah, kasus dari BRIS ini, hackernya itu nge-hack database ya. Di situ berisi data-data nasabah BRIS ya, termasuk namanya, alamatnya ya, terus alamat emailnya, tanggal lahirnya. Kayak Mas Bro itu kalau misalnya mau buat rekening, nah kan isi data tuh. Nah, datanya itu yang dicuri gitu ya. Nah, terus fungsinya buat apa sih mereka nyuri data? Yang mereka itu minta tebusan teman-teman. Nah, misalnya ada ribuan data nasabah BRIS diambil oleh hackernya. Terus hackernya itu ngancam nih ke pihak BRIS ya, petingginya BRIS. Bos, kalau lu nggak nebus, ya disuruh nebus guys ya. Kalau lu nggak nebus nih sekian ratus miliar, kalau nggak salah di 290-an miliar. Nah, nanti data-datanya itu akan disebar kalau misalnya nggak nebus. Nah, ini berita terbaru, BSI nggak nebus teman-teman. Nah, BSI nggak nebus, terus di sini negosiasi berakhir, data nasabah akan dibocorkan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah benar data-data nasabah BRIS itu beneran bisa diambil oleh mereka? Bisa aja cuman istilahnya gertak sambal doang. Ya karena memang BRIS ini ada error ya. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu tuh ada error, jadi fasilitas layanan BRIS online itu dihack ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu ciri yang mereka katakan ya. Kita berhasil nge-hack BRIS nih, seharian nggak bisa transaksi seperti itu ya, karena sistemnya itu di lockdown. Nah, saat itulah mereka nyuri. Apakah emang bener nyuri? Nah, kalau emang bener-bener nyuri, mereka bisa nyuri datanya, ini istilahnya sangat merugikan bagi konsumen ya, atau nasabahnya BRIS ya. Jadi di sini bukan duitnya yang berkurang teman-teman. Duitnya sih aman, nggak akan berkurang serupiah pun. Karena kalau untuk ngeluarin duit kan harus transfer gitu ya, harus transfer atau tarik. Jadi susah kalau ngambil duit. Kalau mereka ngambil datanya itu lebih mudah. Nah, kalau emang datanya bener diambil sama mereka, terus BRIS itu nggak nebus ya, ini beritanya nggak nebus nih duitnya, jadi datanya akan dibocorkan atau dijual ke pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kalau emang ini benar terjadi, nanti data teman-teman akan yang terburuk seperti ini. Data-data teman-teman itu akan diambil oleh pelaku kejahatan ya. Karena mereka tahu tabungan lu berapa gitu ya di BRIS ya. Misalnya lu punya tabungan 100 juta gitu di BRIS. Nah, para penjahat tahu, duitnya banyak nih. Nah, caranya mereka nipu ya, ya pakai phishing seperti itu, terus nipu. Nipu modelnya gimana lah. Mereka pokoknya tahu alamat lu di mana, terus tanggal lahirnya kapan gitu ya. Terus duitnya di rekening itu berapa, mereka semua tahu ya. Mereka mungkin nipunya cara yang gimana saya nggak tahu, karena saya bukan penipu gitu ya. Pokoknya data-data kalau misalnya udah diambil penipu sih harusnya mereka lebih mudah untuk nipu daripada nggak ada data kan, seperti itu. Nah, itulah yang ditakutkan oleh orang-orang yang datanya itu dicuri. Tapi Mas Bro ini nggak usah khawatir ya, karena memang kalau menurut saya ini belum tentu juga datanya itu dicuri semudah itu teman-teman. Bisa aja mereka cuma kertas sampel ya. Dan di sini kami dapat sampaikan bahwa kami memastikan data dan nasabah aman serta aman dan bertransaksi. Kami berharap nasabah tetap tenang karena kami memastikan data dan dana nasabah aman. Nah, ini petingginya BRIS bilang aman teman-teman. Nah, mau percaya yang mana? Mau percaya hacker atau petingginya BRIS? Seperti itu guys ya, karena ini masih simpang siur. Bisa aja hackernya itu cuman kertas sampel doang, aslinya dia nggak dapet, cuman dia ngancem doang biar dapet duit gitu ya. Itu juga bisa. Dan kalau menurut saya sih aman-aman aja Mas Bro, santai. Ini yang lalu pernah kejadian yaitu di Bank Jatim ya, kalau nggak salah tahun 2021 itu Bank Jatim juga dihack juga sama
dan ngancamnya juga sama seperti ini. Dan sekarang juga baik-baik aja banknya, malah dia Bank Jatim BJTM malah bagi dividen gede juga, profitnya naik. It's no problem sebenarnya teman-teman. Nah tapi dampaknya teman-teman ya, dampaknya ya tentu aja di sahamnya kali termasuk berita negatif teman-teman. Nah makanya sahamnya itu ARB 2 kali ini merah, langsung ARB hari ini. Nah gimana pergerakan saham BRIS ke depannya? Kita udah ngomong sahamnya, kasusnya kita udah tahu ya, tapi saya belum terlalu jelas ya kasusnya, tapi yang saya tangkap ya udah saya sampaikan tadi. Nah kalau kita lihat di sini BRIS ini hari ini ARB teman-teman ya, auto reject bawah. Nah ini kemungkinan masih akan turun lagi nih besok teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk BRIS jangan buru-buru masuk. Ini masih istilahnya guyurannya kenceng nih. Kemungkinan ya dari orang-orang yang istilahnya takut nih ya kalau BRIS itu nanti kedepannya jadi jelek gitu ya, takut bla 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 segala macam karena beritanya masif banget. Nah mereka cut loss atau taking profit karena juga banyak investor yang udah ngambil di harga sekitar 1.300, 1.400 tuh banyak di sini teman-teman. Nah kemungkinan sih kebanyakan yang mungkin taking profit ya mungkin ada sebagian yang ngambil di sini tuh cut loss seperti itu. Tapi it's okay teman-teman ya. Kalau menurut saya nih BRIS kedepannya gimana bang? Kedepannya bakal tetap bagus teman-teman, bakal tetap bagus. Nah memang ini dalam jangka singkat ini mungkin seminggu atau sebulan ke depan masih bau-bau seperti itu ya. Jadi hindari dulu nih minggu ini atau minggu depan seperti itu saham BRIS. Tunggu aja dulu sampai mentok. Dan BRIS itu juga waktu lalu itu reissue di harga 1.000. Nah ini reissue di harga 1.000. Jadi kalau menurut saya teman-teman BRIS itu nggak akan turun dari 1.000. Nah kenapa? Nah kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah dari reissue. Nah reissue ini banyak investor-investor besar yang waktu itu nebus reissue-nya teman-teman. Ya big player ada banyak yang nebus reissue di harga 1.000. Jadi saya yakin kalau mendekati harga 1.000 mereka akan burung lagi. Jadi aman ya. Tapi sekarang harganya masih 1.600 teman-teman, masih jauh ke 1.000. Nah jadi istilahnya nunggu dulu lah, sabar. Ini ada support pertama di antara 1.300-an lah ini mas bro. Ini masuk bisa kalau misalnya mau niat cicil BRIS ya. Kalau udah nyentuh di bawah 1.400 itu udah aman. Nah kita lihat di sini dari profit BRIS. Nah profit BRIS itu malah naik kuartal satunya teman-teman. Kuartal satunya malah naik. Di sini PBV-nya juga 2 kali ya mas bro. Walaupun pernya itu masih 50 kali, tapi ekuitasnya naik. Ini fundamentalnya bagus, profitnya tebal ya. Kalau misalnya BRIS turun lagi, ini PBV-nya 1 kali 1, mas bro. Jadi ini kalau menurut saya ini malah kesempatan ya bagi teman-teman yang belum punya saham BRIS itu buat entry nanti ya. Setelah nanti beritanya itu digoreng, terus BRIS itu drop gitu ya di 1.300 gitu, mas bro bisa entry lagi. Untuk targetnya dijual di atas 1.500 lagi. Ini justru malah saya itu seneng karena saya udah nggak punya BRIS ya. Waktu itu saya ikut BRIS di reissue teman-teman. Saya ikut reissue-nya BRIS ya. Saya nebus reissue-nya waktu itu di 1.000. Tapi saya udah jual di sekitaran 1.350 di sini ya. Terus kesini saya udah nggak ikut lagi. Nah saya nunggu lagi nih saat BRIS kalau misalnya dikasih ke 1.300 ke bawah, saya akan cicil dulu teman-teman. Bodo amat mau ransomware get lockbit kayak mau ngehack, bodo amat ya. Asal fundamentalnya bagus. Ini hanya berita ya sekarang aja teman-teman, heboh gitu ya, jelek sekarang. Nanti kedepannya lupa juga teman-teman ya. Ya nggak mungkin karena ini BRIS tuh bangkrut, nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya punya BRIS 1.700 ya kalau mau CL aja dulu ya sebelum turun ke 1.400 gitu ya. CL dulu tinggal ambil bawah ya. Kalau yang belum punya nyatain dulu, nunggu ya. Kalau udah mendekati 1.300, antara 1.300 mas bro bisa mulai entry lagi. Jadi tetap aman, santai aja mas bro BRIS ya, santai aja ya. Mas ini sebuah kesempatan nanti kita dapat BRIS di bawah sekitaran 1.300. Oke mungkin itu cuma dari kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.